Film persembahan terbaru dari MVB Pictures, film Sengkolo Petaka 1 Suruh. Ini membuat hati kami lebih yakin, lebih mantap untuk memberikan horor-horor yang memang sangat banyak di pasar, dan mudah-mudahan ini jadi satu horor yang lain daripada yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak pada wanita-wanita cantik yang membuat kita cerah nonton, dan juga Pak Alim selalu mendukung usaha Multivision, dan Pak Denny membuat film ini sangat-sangat menarik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya sebetulnya minta kru saya ganti nama, bukan produser, tapi sebagai fasilitator. Karena nasib saya cuma fasilitasi rekan-rekan yang punya bakat, punya modal kerja, dan saya jadi fasilitatornya untuk menyatukan mereka. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, dan mudah-mudahan rekan-rekan media dipuaskan oleh sutradara dan penulis, dan juga Rahayu, Rati, dan Marni. Ada lagi? Tentunya bule kita main yo. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan dukungannya. Sebelum menjadi skrip Sengkolo, ketika kita membaca, wah ini sesuatu skrip yang sudah siap, sudah layak syuting untuk dibuat gitu. Dan saya berusaha untuk bekerja sama dengan Mbak Hadra. Apa ya treatment yang kita cari untuk supaya berbeda dari film-film lainnya. Terus konsep Rahayu untuk jalannya seperti apa. Terus konsep Ratih bagaimana ya, apa yang harus kita buat ya. Nah, kita berkolaborasi juga dengan Mbak Hadra, dengan Mas Alim, dengan tim Multivision yang alhamdulillah menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa menjadi Sengkolo menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu. Yes. Ya. Biasanya kan juga ada di depan layar untuk menjadi seorang aktor gitu ya. Dan kali ini gimana rasanya dipercaya di kursi sutradara dari MVB Pictures? Kang Denny silakan. Wah, luar biasa banget ya. Rasanya pertama juga jadi saya merasa tertantang. Awalnya kayaknya saya pengen deh bikin sesuatu horor yang berbeda, yang belum pernah dibuat oleh teman-teman gitu. Oh, kalau misalnya Rahayu kita buat jalan ini gimana? Wah, kayaknya enggak deh, harus gimana ya? Jadi saya kolaborasi dulu. Nah, kebetulan Bauka juga menulisnya, pas saya lihat, wah ini menarik banget gitu, dan wah, menjadikan sebuah skenario yang yang kuat tuh memang susah banget, dan alhamdulillah tim semuanya, terutama Pak Albert juga banyak memberikan masukan-masukan yang luar biasa, sehingga ini harus kita bikin begini, ini jump scare-nya harus kita bikin seperti ini gitu. Terus ini twistnya apa ya? Nah nanti tadi boleh dilihat oleh teman-teman bahwa twistnya yang belum boleh di spoiler. Yang boleh apa yang terbaik lakukan. Diterima atau tidak diterima itu urusan nanti. Yang penting kamu berkarya dan harus terus menjadi sesuatu yang berkualitas. Itu Pak Rangga, seperti itu. Wow. Dan sebelum aku jawab satu lagi, aku juga pengen ngomong, kerja sama Mbak Hadra itu it's been a dream come true banget, yang aku pengen banget dari dulu, dan akhirnya bisa kerja sama Mas Denny. Kita ngobrol udah lama banget ya Mas, pengen bikin film, akhirnya ketemunya di sini. Mas Alim fans banget. Jadi and thank you juga buat cast aku, keren banget sumpah. Oke, sekarang aku jawab. Sebenarnya aku bikin cerita ini udah lama, udah hampir 2 tahunan yang lalu actually. Dan itu karena waktu aku hamil anak aku sering digangguin kuntilanak. Awalnya sebenarnya itu gitu. Jadi awalnya gara-gara itu. Jadi waktu aku hamil aku suka digangguin kuntilanak, sampai anakku lahir itu kuntilanak masih ngintil terus. Sampai babysitter aku berhenti, pembantu aku berhenti gitu. Sebenarnya awalnya dari situ. So aku berpikir kayaknya kok menarik ya bikin cerita tentang orang hamil gitu. Tapi setelah digodok di sana dan di sini gitu, akhirnya ya jadilah si Sengkolo ini gitu, cerita tentang ibu hamil ini.
Tapi kita juga pengen kan cerita ini ada dramanya ya, ada hubungan antar kakak adik yang kuat dan gimana kasih sayang di antara mereka dan gimana pengorbanan di antara kakak dan adik ini. Itu sih, jadi lebih ke situnya juga karena kita pengen punya cerita horor tapi yang dramanya juga kuat gitu. Yang gimana cuman waktu itu aku lagi sama timku kan, kita lagi ngedraft, udah lagi baca apa segala macem, terus itu laptop udah dimatiin gitu, udah di shutdown, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tak laptopnya nyala sendiri. Dan itu kan laptop aku kan yang pakai fingerprint ya, jadi kalau ada fingerprint baru dia nyala gitu. Tiba-tiba dia nyala lagi kedua kali, terus tulisannya fingerprint tidak match. Loh. Bagaimana bisa menciptakan intonasi bule kita main itu inspirasinya dari mana, Pak? Coba boleh dijawab Kang Denny, silakan. Jadi awalnya itu kita ngobrol bertiga, setelah Mas Alim sudah memberikan skenario untuk merevisinya. Ini apa ya? Clue dari Sengkolo ini apa ya? Gitu. Inspirasinya itu ketika ngeliat ponakan lagi pengen main, dia bilang, tante ayo main. Kenapa nggak kita bikin ya gitu? Boleh, ayo main sama aku. Halo semua, selamat sore. Aku seneng banget bisa main film horor. Biasanya aku dulu kira main film horor itu prosesnya serem. Aku pas ternyata main, aku kayak, wah ternyata gak serem ya. Untuk kamu, untuk tadi teman-teman yang nonton serem banget Ceren. Iya kamu, tapi pas adegan yang tadi dibahas sama sutradara, kamu gimana menjalaninya? Pas yang bule gitu? Aku kaget sama aku kayak, hah ini beneran? Tapi aku kayak beneran. Terus pas aku lakuin, aku kayak, aduh pasti seru banget ini nontonnya. Gimana ya Brandon ya bentarnya. Coba dong di depan teman-teman kakak-kakak media ya. Boleh ya, silakan. Kamu manggil kayak boleh mbak ini gitu. Tepuk tangan dong untuk challenge-nya. Silakan. Boleh, ayo main. Ada yang mau main? Aku nervous ya. Aku merasa bersyukur sekali diberi kepercayaan kepada Multivision, juga Pak Denny, Bu Hadra, Pak Albert, dan Pak Alim, dan semuanya, tim, kru juga. Aku merasa kayak, dulu pertama kali aku di Multivision itu film tahun 2009. Wow. Ya, 2009, dan akhirnya aku kembali lagi bersama Multivision di tahun 2025. Dan aku diberi kesempatan untuk memainkan peran karakter Jadi Rahayu, yang dimana screen time-nya banyak sekali. Aku terharu, kayak di tengah kayak semua orang, semua PH nawarin aku untuk main film horor, tapi kebanyakan menawarkan aku jadi hantu saja. Di sini aku diberi kepercayaan dengan tugas yang cukup berat dan besar sekali. Jadi aku merasa kayak begitu aku baca skripnya kayak bagus banget. Jadi kayak ter-challenge ya. Terus aku merasa bersyukur sekali karena dipertemukan dengan orang-orang baik. Terus kita di sini tumbuh bersama, terus kayak saling percaya satu sama lain. Aku happy banget sih menjadi Rahayu di film Sekolah ini. Yes. Pembentukan karakter Rahayu gimana sih risetnya gitu? Risetnya sendiri, ini kebetulan karakter Rahayu adalah karakter pertama yang dimana dia nggak cuma jadi manusia, tapi dia juga harus nyurup ya. Yes. Ya kan, itu kayak gimana ya, ini kayaknya secara energi kayak berat banget karena ada bolak-baliknya juga gitu. Tapi di proses reading tuh kita selalu diskusi juga sama Bu Hadra sama Pak Denny juga kayak kita bikin gerakannya ya gitu, kayak gimana ya. Terus juga kebetulan di reading pun ada workshop bareng sama bidan beneran. Karena aku nggak ngerti caranya ngecek perut hamil itu seperti apa, cara melahirkan seperti apa. Yang pasti seiring berjalan waktu ketika kita reading itu
akhirnya aku merasa dekat dan mengenal karakter Rahayu yang sangat rapuh, banyak luka. Aku melihat di sini Rahayu itu adalah simbol perempuan kuat yang dipaksa kuat. Ya. Jadi aku kayak ngerasa berat banget ya jadi Rahayu. Biasanya orang kan naik turun, ada yang beruntung terus sial, beruntung lagi. Ini kok kayaknya sial terus ya hidupnya. Aku pengen ngerasain jadi Rahayu. Ketika aku ngerasain, capek sekali, tapi aku happy karena di lokasi tuh kayak semua timnya kita tuh ngeblend happy banget, menyenangkan. Jadi kayak aku nggak stres gitu. Jadi kayak di sana aku ngerasa kayak di dua alam. Begitu masuk set kayak stres banget. Keluar dari set padahal cuma sejengkal doang gitu, tapi kayak ngakak-ngakak, ketawa-tawa, fun banget gitu. Begitu selesai syuting, aku ngerasa kayak karakter Rahayu nih nggak kayak karakter aku di project sebelumnya. Aku agak sulit melepas Rahayu. Berhari-hari loh baru bisa lepas dari Rahayu gitu. Jadi bagaimana aku nge-build Rahayu, yang pasti yang paling banyak membantu aku adalah Pak Denny. Luar biasa, terima kasih Pak Denny selalu memberi kepercayaan buat aku. Ini kan juga kalau karakter Rahayu tadi kalau dia bilang banyak juga teman-teman perempuan di luar sana yang juga mungkin merasakan apa yang lagi Rahayu rasakan saat ini. Kalau dari kalian sendiri apa yang mau disampaikan melalui teman-teman media untuk Rahayu-Rahayu di luar sana yang nanti akan menyaksikan film ini? Oke, untuk Rahayu-Rahayu di luar sana, aku ingin berpesan. Sebenarnya kita tuh nggak harus terlihat kuat terus. Karena biasanya orang yang kuat juga belum tentu hidupnya baik-baik aja. Gitu. Terus juga nggak salah juga untuk kita sekali-sekali meminta pertolongan. Menurut aku orang yang lemah itu, orang meminta pertolongan bukan berarti dia lemah. Tuh, mencoba betulnya nih. Sangat Senang sekali. Dan jujur nih dari kemarin setiap kali aku interview promo, aku tuh takut banget mau ngomong karena banyak banget yang akan aku share, yang mau aku share itu mengandung spoiler, paham kan? Apalagi ini sekarang aku lihat teman-teman media banyak yang live juga kan. Betul. Jadi walaupun teman-teman media di sini udah nonton filmnya, yang nonton live teman-teman media di sini kan belum boleh dengar spoilernya nih gitu. Jadi mungkin banyak yang masih harus aku sembunyikan, tapi yang bisa aku share sekarang adalah saat aku terima skrip ini dan aku baca, Mari ini perempuan yang rapuh, tersakiti, disia-siakan oleh suaminya, aduh kasihan banget. Tapi begitu aku baca di part yang itu, itu kayak wah gila, bisa ya, maksudnya seorang manusia itu disakiti sebegitunya sampai akhirnya hati nuraninya tuh mati gitu. Dia udah nggak peduli lagi akan hidup orang lain gitu, dan akhirnya seperti halu aja dia mencita-citakan kehidupan yang ideal di kepalanya dia dan bagaimana caranya menciptakan itu gitu, dia menghalalkan segala cara. Aduh itu aja aku takut aja udah Tapi kita penasaran gimana nge-build chemistry-nya sama Kauli ya sih Kak Agila, karena kan tadi ada banyak banget adegan intens dari kalian berdua tuh. Gimana ngobrolnya untuk adegan-adegan yang intens? Untungnya kita emang udah kenal dari lama, udah pernah syuting bareng juga walaupun udah lama banget lama banget. Dan ini akhirnya kita syuting bareng lagi juga, aku seneng banget. Terus ada satu scene yang juga aku tidak bisa sebut di sini. Jadi scene itu tuh kita bahkan waktu perjalanan ke Kebumen itu kita di kereta tuh latihan terus scene itu gitu loh. Latihan terus, reading terus selama di kereta. Terus pas saat kita syuting scene itu selesai take cut gitu, kita berdua pelukan terus nangis diam gitu lama banget. Kayak ada juga nih sisi Marni yang aduh aku takut banget spoiler nih kalau gitu ya. Dan kebetulan aku itu ini film kedua aku di Multivision. Dan lucunya ya di MVP ini aku dapat film horor yang aku menjadi manusia seutuhnya. Itu cuma di MVP. Itu cuma di MVP gitu. Nah, balik ke karakter Ratih ya. Ratih ini problematik sekali ya. Sangat-sangat problematik gitu. Tapi yang bikin menarik yang membuat aku tertarik untuk seru nih untuk mainin Ratih gitu.
karena Rati itu ada development karakter dari Rati yang ABG, kalau yang udah nonton tadi. Yes, betul. Dan ada jumping timeline 7 tahun kemudian kan gitu. Rati yang sudah beranjak dewasa lah istilahnya. Iya. Nah, itu karakternya cukup sangat-sangat berbeda ya gitu. Itu lumayan adjustmentnya lumayan agak-agak menguras energi, menguras fisik sih khususnya ya. Karena jujur syuting film ini, ini aku nggak mau mencocok logikan ya, cuman ini fakta. Selama syuting film Sengkolo ini tuh aku sakit dari hari pertama sampai hari terakhir syuting. Wow. Sakit gak sembuh-sembuh. Iya. Betul kan? Betul. Berarti perjuangan kamu dalam setiap harinya tuh luar biasa ya. Lumayan. Tapi alhamdulillahnya terima kasih Adini dan Bu Hadra baik sekali. Dikasih obat loh terus-terusan. Ya itulah. Terus mungkin sekolah ya. Aku gak mau mencocok logikan tapi agak-agak Iya kan, jadi kayak iya kok kan? bisa gitu. Kok bisa ya gitu? Iya. Bisa gitu. Film ini doang loh. Aku nggak pernah selama aku syuting sakit dari awal syuting sampai akhir tuh sakit tuh nggak pernah gitu. Wah, tapi berarti perjuangan totalitas dari seorang Cindy Nirmala luar biasa. Tepuk tangan buat Cindy Nirmala. Terima kasih. Image-nya lumayan ya. Memang awalnya dikasih tahu dia buat peran Cipto ini memang mungkin secara screen time dia memang gak terlalu banyak. Tapi waktu itu Mas Denny bilang sama saya gimana Cipto ini bisa memberikan kesan. Dan itu menjadi pelajaran baru lagi buat saya sebagai aktor. Bagaimana kita bisa memberikan kesan walaupun di setiap screen time kita tuh kecil tapi selalu ada kesan. Jadi setiap kita bermain tuh harus selalu ada kesan. Jadi waktu itu kita lebih banyak mendiskusnya ketika ada di set sebenarnya, karena waktu itu Aul juga lagi sibuk syutingnya. Jadi ketemu secara waktu tuh cuma sekali, terus akhirnya kita lebih banyak mengolahnya di set bersama Adeni waktu itu. Dan aku tipikal ya orang yang yes man gitu. Jadi kalau misalnya sutradara mau apa, nanti aku coba untuk kasih tawaran dan kita ketemu di jalan tengah, atau misalnya kalau misalnya nggak diterima tawaranku ya kita akan lakuin apa yang sutradara mau. Dan alhamdulillahnya Adeni selalu punya passion yang luar biasa. Jadi dia kalau masuk set selalu semangat banget. Kita bikin ini. Gitu. Jadi kita sebagai pemain itu jadi kayak apa ya? Jadi semangat gitu. Kita senang gitu dengan passionnya dia. Wow, dia punya ide yang seperti ini. Dia tahu apa yang dia mau. Jadi aku sebagai seorang pemain tuh ngerasa kalau sutradara tahu apa yang dia mau, kita berarti kita ada di tangan orang yang tepat. Yes. Jadi terima kasih ya Denny dan Mbak Hadra, Pak Ram, Mas Alim, senang sekali bisa bekerja sama lagi. Semoga nanti ada kesempatan lain. Sebenarnya Masih saya observasi 2 tahun itu untuk karakter itu bareng sama Mbak Uka. Jadi ya kalau emang nyebelin ya mungkin sangat nyebelin ya. Siapa sih yang nggak mau suaminya seperti itu? Tapi di lain sisi kan ya kita juga punya background trigger kenapa nih suami kayak begini gitu. Iya. Oh, masih marah. Masih marah. Jadi singkat aja, ya alhamdulillah udah bisa di film Sengkolo, Tanggal 1 Suro. Semoga film ini memberi pesan positif ke masyarakat Indonesia dan dicintai, disukai oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Saya mau nambahin. silakan. Begitu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya menjadi rekan-rekan saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kita foto bareng.